wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini bersama Ibu Dwi kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang cerpen yang ada di modul berapa? Modul 7. Nah, apa itu cerpen? Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Tentu di pertemuan yang lalu kalian sudah tahu ya bagaimana cara menentukan tokoh yang ada di dalam cerpen. Nah, cara menentukan tokoh yang ada di dalam cerpen itu bisa secara langsung dan juga bisa secara tidak langsung. Kalau secara langsung misalnya kalian pada saat membaca cerpen, si penulis telah menentukan watak dari si tokoh tersebut. Artinya dijelaskan secara langsung oleh si penulis. Artinya di dalam cerpen itu sudah ada sifatnya ya. Nah, kemudian ada juga yang secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung misalnya dari dialog yang ada di dalam cerpen itu. Misalkan tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya ini saling ngobrol. Nah, dari obrolan tersebut kita bisa tahu nih sifat dari tokoh tersebut, baik melalui apa yang dibicarakan langsung oleh tokoh itu atau melalui cerita dari tokoh lain gitu ya. Kemudian secara tidak langsung bisa juga melalui lingkungan sekitar tokoh. Tentu kalian tahu ya bedanya tokoh yang ada di lingkungan lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang berada di lingkungan kumuh. Tentu beda ya sifatnya. Nah, kemudian kalian tentu bisa membedakan mana lingkungan sekolah, lingkungan pasar, lingkungan terminal. Tentu dari lingkungan tersebut kita bisa tahu watak dari tokoh-tokoh yang berada di lingkungan itu. Misalnya lingkungan sekolah, berarti kita tahu bahwa watak dari tokoh-tokoh yang ada di lingkungan sekolah biasanya kalangan pendidikan, berbicaranya lebih santun, lebih sopan ya. Nah, berbeda dengan lingkungan terminal atau lingkungan di sekitar pasar ya, dengan bahasa non formal ya, bahasanya lebih santai ya gitu. Nah, di sini mengidentifikasi tokoh artinya menentukan atau menetapkan identitas tokoh. Saat kalian menentukan tokoh watak dari tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya, kalian di sini diharapkan bisa menyampaikan hasil identifikasi dari tokoh tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas mengidentifikasi tokoh di dalam cerita rakyat. Cerita rakyat dan cerpen apa bedanya ya? Kalau cerpen itu lebih ke arah sifatnya umum ya, cerita pendek bisa berupa cerita anak-anak, bisa berupa cerita tentang orang dewasa atau tentang masyarakat secara umum ya, yang biasanya kata-katanya itu lebih sedikit ya. Karena dia cerita pendek bisa dibaca sekali duduk, artinya dia menceritakan tentang satu konflik aja ya, tentang satu kejadian aja. Nah, kalau cerita rakyat ini cerita yang berkembang secara turun-temurun dari rakyat di zaman dahulu. Misalkan cerita tentang bawang putih bawang merah, legenda Danau Toba, kemudian apalagi banyak ya, cerita Malin Kundang ya. Biasanya kalau cerita rakyat itu ada nilai moralnya ya, nilai moral yang terkandung. Nah, di sini cara menyampaikan hasil identifikasi itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah menyampaikan dengan narasi. Artinya kalian sampaikan dengan cerita ya gitu. Yang kedua, menyampaikan dengan diagram. Diagram itu tentunya bisa berupa tabel ya, bisa berupa grafik dan lain-lain. Nah, di sini dengan diagram contohnya nih, di sini ada nama tokoh,
ciri-ciri tokoh dan watak tokoh. Nah, di sini ciri-ciri yang di sini ini yang di sebelah kiri ibu ini adalah merupakan ciri-ciri fisiknya ya. Misalkan dia berkulit putih atau mungkin dia berwajah manis, memiliki lesung pipit, kemudian bermata bermata indah ya. Kemudian bahkan kalau di cerita-cerita zaman dulu itu lebih detail ya penjelasan tentang ciri-ciri tokohnya. Misalkan ya di dalam novel Siti Nurbaya ya, dalam roman Siti Nurbaya, misalnya hidungnya mancung bagaikan lebah yang bergelantung, alisnya tipis bagaikan semut yang berbaris, bibirnya merekah bagaikan buah delima. Nah, tentu itu adalah ibarat yang dipakai pada penulis-penulis zaman dahulu ya, supaya bisa lebih tergambarkan bagaimana indahnya paras wanita di zaman dahulu. Tapi kalau kita bayangkan ya, alisnya bagaikan semut yang berbaris, kemudian hidungnya bagaikan lebah yang bergelantung, bibirnya merekah bagaikan buah delima. Tentu kita akan membayangkan sebuah deskripsi dengan konotasi tertentu. Nah, tapi ini tergantung dari penafsiran si pembacanya ya, dari pemahaman si pembacanya. Kemudian dari watak tokoh. Watak tokoh ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, watak tokoh itu adalah sifat tokoh. Bisa dijelaskan secara langsung, bisa juga dijelaskan secara tidak langsung. Nah, watak tokoh ini secara langsung itu artinya secara tersurat ya, yang ada di dalam cerita. Kalau secara tersirat itu artinya secara tidak langsung, artinya kita memahami dari ciri-ciri yang ada di dalam cerita. Nah, di sini kita lihat ada cerpen berjudul Ibu. Intinya cerita ini berkisah tentang seorang anak yang ditinggal meninggal oleh ibunya selama 3 tahun. Nah, ketika itu ayahnya memberikan kejutan tentang Tante Mia. Tante Mia ini akan menjadi pengganti ibu untuk Risa ya. Nah, Risa ini tidak menerima kalau ada pengganti ibunya. Makanya ayahnya mengatakan bahwa Tante Mia ini akan membantu ayahnya dalam membesarkan Risa gitu. Nah, dari sampai sini kita tahu ya ada konflik ya antara ayah dan anak ya, antara ayah dan anak tentang pengganti sosok ibunya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya watak Risa itu seperti apa, wataknya Tante Mia itu seperti apa, wataknya ayah itu seperti apa. Nah, kita lihat apakah dijelaskan secara langsung atau dijelaskan secara tidak langsung. Nih, siapa yang mau datang ya? Ayah tidak menjawab dan malah menyuruh Risa untuk segera berangkat sekolah dan mengingatkan kembali agar jangan pulang terlalu lama. Dari sini kita bisa tahu ya watak ayahnya. Watak ayahnya sepertinya ingin memberikan kejutan kepada anaknya. Artinya ayahnya ini agak pandai membuat Risa penasaran ya. Nah, bagaimana watak dari Tante Mia? Nah, Tante Mia ini dijelaskan di dalam dialognya ya. Halo Risa, perkenalkan nama Tante Mia. Tante adalah teman ayah kamu. Nah, ini berarti kita tahu ya bahwa Tante Mia ini adalah orang yang sangat ramah ya.
Kemudian aku menangis mendengar pengakuan ayah. Aku pun menjawab ayah sambil menangis. Berarti Risa ini memiliki sifat perasa ya, perasa, sensitif ya, memiliki hati yang lembut ya, karena dia tidak memberontak ya ketika Tante Mia masih ada bersamanya. Ketika Tante Mia pulang, baru ia memberontak terhadap ayahnya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, watak ayahnya ini sepertinya agak keras kepala ya. Dari sini kita bisa tahu dari dialognya ya. Tante Mia tidak menggantikan ibu, nak. Tante Mia ada untuk membantu membesarkan kamu. Banyak hal yang tidak ayah ketahui dalam membesarkan kamu menjadi seorang wanita dewasa. Ayah harap kamu bisa mengerti, nak. Nah, di sini ada kata-kata ayah harap kamu bisa mengerti, nak. Nah, ini artinya mengajak agar Risa lebih memahami ayahnya ya. Nah, dari sini kita bisa tahu wataknya Risa lagi ya, yaitu dia memiliki sifat walaupun dia agak keras kepala ya seperti ayahnya, tapi dia juga berusaha lebih memahami ayahnya. Berarti dia lebih pengertian ya. Di sini ada penjelasannya ya. Ayah sudah bersusah payah selama 3 tahun terakhir bekerja sekaligus membesarkanku sendirian. Aku harus mengerti ayah dan aku pun membuka pintu kamarku. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari segi sensitifnya, dari segi lembutnya ya, mohon maaf lagi, dari segi lembutnya hatinya Risa ini lebih apa ya? Dia lebih mengerti ya tentang kondisi ayahnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ayahnya sifatnya ingin dimengerti, ingin dipahami ya. Kemudian Tante Mia sifatnya ramah, kemudian Risa sifatnya berhati lembut ya, memiliki sifat pengertian dan memiliki rasa kasih sayang terhadap ayahnya. Nah, di sini tokoh ayah juga selain itu juga dia memiliki sifat yang penyabar ya. Dia lebih menunggu ya, tidak mau terburu-buru ya mengabarkan tentang Tante Mia di pagi hari. Dia menunggu Risa pulang sekolah terlebih dahulu untuk mengabarkan tentang Tante Mia ya. Tokoh Risa adalah anak yang penyabar, emosional, pengertian, dan mau mengalah. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian kita akan belajar di unit 2. Siapakah dia? Nah, artinya kita di unit 2 ini akan belajar tentang membandingkan watak tiap tokoh dan membandingkan masing-masing tokoh dalam cerita rakyat. Tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang cerita rakyat. Di sini kalian juga akan mengidentifikasi dan melaporkan hasil identifikasi. Identifikasi mungkin masih belum familiar ya. Identifikasi ini artinya menentukan ya, menentukan watak dari